mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2018 kelas B Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran asesmen dalam BK. Materi pertama itu asesmen dalam bimbingan dan konseling, yakni angket. Nah, metode angket ini atau kuesioner ini adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner ini adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum meneliti yaitu sebelum atau pada saat membuat kuesioner, ada baiknya mempelajari yang sudah ada dan yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Secara umum, isi dari angket dapat berupa yaitu pertama pertanyaan tentang fakta, yang kedua itu pertanyaan tentang pendapat, dan yang ketiga itu pertanyaan tentang persepsi diri. Nah, jenis-jenis angket yaitu satu, mengklasifikasikan menurut subjek atau responden, dibedakan meliputi kuesioner langsung atau angket yang tidak langsung. Yang kedua itu pengklasifikasian menurut strukturnya, dibedakan menjadi kuesioner angket berstruktur atau kuesioner angket yang tidak berstruktur. Yang ketiga itu pengklasifikasian menurut jenis pertanyaan. Nah, yang pertama itu pertanyaan terbuka dan yang kedua itu pertanyaan tertutup. Keempat, dalam jenis-jenis angket itu pengklasifikasian menurut bentuk jawabannya. Materi yang kedua itu wawancara. Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Proses wawancara terkadang masih banyak yang tidak memahami karena wawancara dianggap sebagai bentuk dari percakapan yang dilakukan dalam keseharian. Nah, beberapa hal membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari. Yang pertama itu pewawancara dan responden biasanya belum saling mengenal sebelumnya. Yang kedua itu responden selalu menjawab pertanyaan. Ketiga, pewawancara selalu bertanya. Yang keempat, pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus selalu bersifat netral. Dan yang kelima, pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya. Materi ketiga yaitu observasi. Nah, observasi ini adalah metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang akan diamati. Pengamatan harus menyaksikan secara langsung semua peristiwa atau gejala yang sedang diamati. Tujuan dari observasi adalah untuk mengetahui tingkah laku secara mendalam dan mendeskripsikannya secara individual. Materi yang keempat yaitu sosiometri. Sosiometri ini adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Tujuan dari sosiometri yaitu untuk melihat dan memahami individu khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota kelompok yang lain. Kegunaan sosiometri yang pertama itu dasar atau bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan jenis layanan tertentu, dan yang kedua itu penetapan serta layanan. Yang ketiga adalah isi layanan. Materi yang kelima yaitu biografis. Metode biografis merupakan cara memahami individu dan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya dan lingkungan
melalui catatan yang ditulis dia sendiri dan atau ditulis oleh orang lain. Bahan-bahan biografis yang banyak digunakan untuk memahami individu adalah biografi, autografi, buku harian, kenang-kenangan masa muda, dan case history. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua itu autobiografi. Tulisan mengenai yaitu tulisan mengenai gambar tentang kejadian-kejadian yang dialami seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya. Nah, yang ketiga itu buku harian. Buku harian ini biasanya ditulis oleh seseorang untuk memberikan sumber data yang sangat berharga keperluan pemahaman individu. Yang keempat itu kenang-kenangan masa muda. Kenang-kenangan masa muda ini yaitu sumber memahami individu untuk menuliskan dibuat oleh remaja untuk mengingat kenang-kenangan yang dilewatinya setengah umur untuk memahami individu. Nah, yang kelima yaitu case history. Case history sebenarnya merupakan penggunaan berbagai sumber biografis untuk keperluan analisis suatu gejala. Materi kita yang keenam yaitu inventory tugas perkembangan. Inventory tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Dengan mengetahui perkembangan individu, diharapkan konselor memiliki kesadaran bahwa program dan layanan bimbingan dan konseling harus berdasarkan pada kebutuhan dan perkembangan individu. Perkembangan inventory tugas perkembangan memiliki 7 tingkatan, yaitu tingkat inklusif, tingkat perlindungan diri, tingkat konformistik, tingkat sadar diri, tingkat seksama, tingkat individualistik, dan tahap otonomi. Ya, kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu alat ungkap masalah umum. Nah, alat ungkap masalah umum ini adalah merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli. Alat ungkap masalah umum merupakan alat ungkap masalah yang dibentuk 5 format. Format 1 untuk mahasiswa, yang format kedua SMA, format yang ketiga untuk SMP, dan format keempat untuk SD, format kelima untuk masyarakat. Materi kita terakhir yaitu alat ungkap masalah PTSDL. Alat ungkap masalah PTSDL adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkap bagaimana siswa belajar. AUM PTSDL sebagai alat ungkap masalah sederhana dan mudah digunakan untuk mengkomunikasikan mutu dan masalah konseli kepada personel yang membantu atau konselor. Tujuan AUM PTSDL itu sendiri yaitu mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya, dan oleh karena settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah. AUM PTSDL membantu siswa untuk menyampaikan masalah yang dihadapinya, terutama yang berkaitan dengan cemas kehidupan sehari-hari, khususnya masalah belajar. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita, berjudul asesmen dalam BK. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.